Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi lana bil mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wattabi'ina wattabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan Asyabdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ajma'in a'adallahu alaina bi barakatin wa syafa'atin ba'dhum bit taraini wa khususan wa jami'il mu'assisin ahdatul ulama basim asyari wa yahbasullahi bi sirri sansuri Wahai khairul man kana kusna jambil mu'assisi Ba'adil ruboyo kusna jambil mu'assisi Puasa dan jambil mu'assisi Mahadifi Indonesia kusna jambil mu'assisi Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Sore hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai haid dan beberapa hukumnya yang sudah kita bahas di pertemuan minggu kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang syarat-syarat darah itu dihukumi haid. Yang pertama keluar pada saat usia minimal 9 tahun. Kemudian keluarnya itu minimal sehari semalam atau 24 jam. Kemudian tidak melebihi 15 hari keluarnya. Kemudian keluar setelah masa suci minimal 15 hari. Maka kalau tidak memenuhi syarat-syarat itu tidak dihukumi darah haid. Namanya darah apa? Darah istihadah atau darah fasad. Sampun. Kemudian selanjutnya kita kemarin juga sudah belajar tentang hal-hal apa saja yang diharamkan saat seseorang itu haid. Ada sholat, tidak boleh sholat, dan ini tidak perlu diqodho, tidak perlu diganti. Karena sholat ini berulang-ulang, jadi tidak perlu diganti, kecuali sholat yang ketika haid itu datang dan dia belum sholat. Kemudian tidak boleh puasa juga, tapi kalau puasa harus diganti. Kemudian tidak boleh membaca, tidak boleh menyentuh Al-Quran, kecuali kalau memang diniati untuk zikir. Kemudian tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Kemudian selanjutnya tidak boleh dicerai. Nah, masih ada lagi yang diharamkan saat seseorang itu dalam keadaan haid. Apa? Mari kita lanjutkan. Mantap, nak. Aduh. Mantap, nak. Oke. Intermezzo, enten sing liwat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Yang tidak diperbolehkan lagi bagi orang yang sedang haid, yaitu wal jima'u fil haidi minal kabairi. Yang selanjutnya adalah orang yang sedang haid tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Berhubungan suami istri saat sedang haid itu termasuk dosa besar. Wala yahillu laki at-tamkinu min nafsiki hatta tagtasili. Dan bagi kalian seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk mengizinkan suaminya berhubungan sebelum dia mandi atau sebelum dia suci. Jadi sing lanang nggih mboten pareng nyuwun, sing wedok juga tidak boleh, maksud dipeksa-peksa, tetap tidak boleh mengizinkan kalau dia sedang dalam keadaan haid sebelum dia suci dan mandi. Bukan suci saja nggih, tapi setelah suci dan setelah mandi baru boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau masih suci saja belum mandi tetap belum boleh. Wa ma'ama fihi minal ismi fa innahu yurasul hudam wa iddatu amrodi ukhra. Selain dosa besar, tadi dikatakan kalau orang yang sedang haid tidak boleh melakukan hubungan suami istri, itu termasuk dosa besar. Selain itu, melakukan hubungan suami istri saat si istri sedang haid itu akan menyebabkan
atau akan menimbulkan penyakit kusta. Kalau zaman dulu namanya judam ya, nyali judami. Kalau zaman sekarang itu namanya kusta, menimbulkan penyakit kusta dan banyak penyakit-penyakit lainnya. Dan ini memang sudah diteliti dari sisi medis bahwa perempuan yang sedang haid kalau melakukan hubungan suami istri kok kemudian nanti ternyata hamil, dikhawatirkan anaknya akan mengalami penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Jadi memang lebih baik dihindari. Wala ba'sa bitnakbiri wal mu'anaqati, tetapi yang diharamkan itu berhubungan suami istri. Kalau cuma mencium atau memeluk itu tidak apa-apa. Wastimta'u zauji min zaujatihi ayyamu haiduha bikulli syai'in illa ma baina surrati warukbati. Kemudian bersenang-senang atau mencumbuhi istrinya saat dia sedang haid boleh, ya, semuanya boleh dilakukan kecuali antara pusar dan lutut, kecuali memasukkan alat kelamin lelaki ke dalam alat kelamin perempuan, itu yang tidak boleh. Kalau seperti tadi mencium, kemudian menyentuh, memeluk, mengelus itu boleh semuanya, kecuali yang satu itu. Pun perkara yang diharamkan ketika haid sudah selesai. Sekarang wahina tazidu muddatul haidi ala 15 yauman yuqalu lil mar'ati al musabatu bihi mustahadatun. Kemarin dikatakan bahwa maksimal atau paling lamanya darah itu bisa dihukumi haid adalah 15 hari. Maka wahina tazidu muddatul haid ala 15 yauman, kalau darahnya nanti keluar lebih dari 15 hari, maka perempuan itu dinamakan perempuan mustahadoh atau perempuan yang mengalami istihadoh. Jadi bukan darah haid lagi, tapi darah istihadoh. Artinya dari 15 darah yang dia keluarkan itu tidak bisa ke-15-nya dihukumi haid, tapi nanti ada sebagian yang dihukumi darah haid, sebagian lagi dihukumi darah istihadoh. Wa 'alaiha an taghtasila summa taf'ala ma taf'aluhu at-tahiratu wa anna 'alaiha syaddal farji wa asbuhu. Kalau memang darahnya keluar lebih dari 15 hari, ngaten nggih? Setelah hari ke-15, loh darah saya kok tetap keluar, maka dia harus mandi, dia harus mandi dan melakukan hal-hal yang diwajibkan seperti halnya dia orang yang suci. Dia mandi, kemudian sholat seperti orang yang suci itu, apa-apa yang diwajibkan terhadap orang yang suci, maka diwajibkan pula terhadap orang yang sedang mengalami istihadah. Karena pada hakikatnya mustahadah itu adalah orang yang suci tetapi mengeluarkan darah. Tetapi bedanya kalau orang istihadah mau melakukan sholat, dia harus syaddal farji wa asbuhu, harus menyumbat kemaluannya dan juga menggunakan pembalut. Jadi dia wudhu, dia istinja, membersihkan darahnya, kemudian memakai pembalut yang rapat biar darah ini tidak keluar, kemudian baru dia berwudhu. Dia berwudhu. Wala yakunu wuduha illa ba'da dukhulil waqti. Yang wudhunya itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh. Kalau kita yang tidak istihadah itu boleh. Sebelum adzan kita sudah wudhu. Kemudian ketika adzan kita langsung sholat boleh. Tetapi kalau orang istihadah tidak boleh. Harus masuk waktu sholat terlebih dahulu. Baru kemudian dia wudhu. Dia membersihkan kemaluannya. Dia istinja. Terus darahnya dibersihkan, kemudian memakai pembalut, baru dia melakukan wudhu. Fatus ri'au fihi wa fi sholati ba'dahu, setelah wudhu, kemudian dia segera untuk melakukan sholat. Tidak boleh melakukan sesuatu di luar sholat, ngeten nggih? Yang hal itu bukan untuk kebaikannya sholat. Contoh, ngeten, berwudhu terus dadak makan, dadak teleponan dulu, atau
disambi nyapo dulu. Itu tidak boleh kalau bagi orang yang mustahadah karena dikhawatirkan nanti darahnya keluar lagi. Jadi harus segera melaksanakan sholat. Kecuali kalau hal yang dilakukan itu adalah untuk kebaikan sholat. Misalnya apa? Memakai mukena, menanti jamaah, ngaten nggih. Nah, boleh. Jadi orang mustahadah itu boleh berjamaah. Nanti ketika dia menunggu jamaah kok darahnya keluar, tidak apa-apa, itu dimakfu. Fa in istamarra biha ad-dam wa tawalat al-ayyam ba'dal ayyam wajaba 'alaiha al-akhdhu bi 'adatiha al-ula sittata ayyam aw sab'ata min kulli syahrin fi awwalihi aw akhirih. Nah, kalau darahnya ini terus keluar seperti tadi nggih, selama 16 hari, 17 hari atau bahkan lebih sampai berbulan-bulan misalnya, lalu bagaimana cara menghukuminya? Ngaten. Kalau di sini dikatakan, maka dari setiap bulan itu atau dari darah yang keluar lebih 15 hari itu, ambillah 6 atau 7 hari yang dihukumi haid seperti bulan sebelumnya. Itu kalau bulan sebelumnya 6 atau 7. Jadi kalau bulan sebelumnya bukan 6 atau 7, ya berarti bukan 6. Disesuaikan dengan bulan sebelum, disesuaikan dengan haid di bulan sebelum mengalami istihadah, atau disesuaikan dengan kebiasaannya. Misal dia setiap bulan selalu haid 5 atau 6 hari, maka saat mengalami istihadah yang dihukumi haid disesuaikan dengan kebiasaannya 5 hari. Atau kalau kebiasaannya berubah-ubah, maka disesuaikan, disamakan dengan jumlah hari haid di bulan sebelum dia mengalami istihadah. Jadi kalau misalnya dia keluar darah 16 hari atau 17 hari, ngaten nggih, dan dia kadung boten sholat 15 hari, karena kita kan tidak pernah tahu kalau darah itu berhentinya akan kapan. Ternyata setelah hari ke-15 darah tetap keluar, maka dia dinamakan mustahadah atau wanita yang mengalami istihadah. Nah, dari 15 hari tadi yang dihukumi haid disamakan dengan hari haid bulan sebelumnya. Misal bulan kemarin 7, maka dari 15 itu diambil 7 dihukumi haid, sisanya 8 hari dihukumi istihadah. Karena istihadah, maka sholat yang kadung tidak dia kerjakan karena dikira haid harus diganti. Ngaten nggih? Untuk lebih perincinya, untuk lebih detail, bisa mengikuti kajian khusus haid setiap hari Kamis malam. Bisa dibuka filenya di fanpage-nya Aswaja Muda, itu ada kajian ibanah wal ifadah khusus untuk masalah-masalah haid, nifas, dan darah-darah wanita. Sampun. Summa tagtasilu ba'da dzalika wa tu'adu mustahadatun, kemudian dia mandi, dan dia dinamakan orang yang mustahadah pun seperti yang tadi dikatakan ya. Jadi kalau darahnya lebih dari 15 hari maka dia namanya mengalami istihadah. Pun. Wasyufratu wal qudratu la tu'addu syai'an wa yuksalu minha haitsu asobat. Pun. Terkadang seorang wanita itu selain mengeluarkan darah juga mengeluarkan yang namanya keputihan, nggih. Keputihan. Perempuan itu banyak sekali mengeluarkan lendir, nggih. Lendir-lendir terkadang sebelum mengalami haid, seringkali setelah mengalami haid, kemudian kadang-kadang kalau kita kecapean atau kadang-kadang kita banyak pikiran, itu bisa saja mengeluarkan keputihan. Keputihan itu adalah berupa lendir yang bisa dia berwarna bening, bisa dia berwarna putih, bisa juga dia berwarna kuning atau keruh. Nah, itu macam-macam warna yang ada, ya warnanya keputihan. Nah, maka kalau mengeluarkan keputihan itu tidak apa-apa, dalam arti itu bukan haid. Kalau dia berada di akhirnya hari haid, maka kita boleh menghukuminya suci dan segera mandi, asalkan warnanya tidak mengarah atau warnanya tidak mengandung unsur darah kuat. Misal warnanya putih tetapi ada titik merah, maka itu belum dikatakan suci, itu masih haid.
Nah, baru boleh kita menghukumi suci kalau warnanya hanya putih saja atau mungkin keruh saja, baru boleh kita menghukumi suci. Nah, keputihan ini hukumnya najis, sehingga kalau mau sholat harus dibersihkan terlebih dahulu. Oke, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan sholat. Kalau memang ada di celana dalamnya dilepas, baru melaksanakan sholat. Umumnya keputihan ini baunya khas dan keluar di hari-hari tertentu dan juga tidak terasa gatal. Jadi kalau misalnya ini yang saya katakan di minggu kemarin, bahwa kita sebagai perempuan harus waspada terhadap diri sendiri, ya. Kita harus lebih waspada, harus lebih sayang kepada diri kita sendiri, sehingga sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang kita rasa tidak normal, maka harus kita periksakan. Seperti misalnya keputihan atau lendir yang kita keluarkan biasanya berwarna putih dan tidak ada baunya. Kalau suatu hari keluarnya berwarna kuning pekat, kemudian berbau tidak sedap misalnya, berarti kita mempunyai masalah di organ reproduksi. Atau mungkin biasanya keluar tidak apa-apa, tapi sekarang keluar rasanya gatal, maka ini juga perlu kita periksakan, perlu kita obati. Sehingga apa? Sehingga gangguan-gangguan atau penyakit pada organ reproduksi itu bisa dideteksi lebih dini. Ngaten nggih. Walil haidi an tubashira jami'a a'maliha wa la yahrumu 'alaiha illa ma dzakarnahu. Seorang yang haid boleh melakukan semua hal kecuali hal-hal yang sudah diharamkan kemarin, yang sudah dijelaskan di atas kemarin. Selain itu semuanya boleh dilakukan, makan boleh, mandi boleh, ngoten nggih. Tidur jajar suaminya boleh, asalkan tidak melakukan hubungan suami istri boleh, semuanya boleh, masak boleh, kemudian mengajar boleh dan sebagainya boleh, semua boleh dilakukan kecuali hal-hal yang memang sudah diharamkan seperti keterangan yang kemarin. Wa dawatul haidi iddatuhunna ba'da thalaq salasu haidatin. Seorang perempuan yang masih mengalami haid secara rutin, maka iddahnya adalah 3 kali suci ditalak. Makanya tadi kalau haid itu tidak boleh dicerai. Kenapa? Karena akan memperpanjang masa iddah. Nah, jadi suci, dicerai suci, kemudian dia haid 1, haid suci 2, haid suci 3, haid setelah haid selesai, setelah haid yang ketiga selesai, iddahnya juga selesai. Itu kalau dia masih mengalami haid yang rutin. Kalau dia mengalami haid rutin tetapi lama, misalnya kebiasaannya dia mengalami haid itu setahun sekali misalnya, atau mungkin dia sudah tidak mengalami haid, sudah menopause, kemudian dicerai sama suaminya, atau dia masih kecil nikahnya jadi belum mengalami haid, maka nanti iddahnya 3 bulan. Itu akan ada pembahasan tersendiri dalam bab pernikahan. Waqad tamkusu al-mar'a az-zaman kullahu wa hiya tahiratun wa laisa biha illatun wa dzalika min rahmatillahi ta'ala min rahmatillahi biha wa fadlihi 'alaiha. Kalau ada perempuan yang dia itu selalu dalam keadaan suci, dia tidak mengalami haid, dan itu bukan karena penyakit, ya memang seperti itu, seperti Sayyidah Fatimah, maka bersyukurlah karena itu adalah rahmat dari Allah. Artinya perempuan yang seperti itu punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah lebih banyak daripada perempuan yang masih rutin mengalami haid. Sekian kajian kita sore hari ini. Kesimpulannya bahwa ada beberapa hal yang menjadi syarat bahwa darah tersebut dikatakan haid. Jadi tidak semua darah yang dikeluarkan wanita itu dihukumi haid. Ada syaratnya. Jika memenuhi syarat maka dihukumi haid. Kalau tidak memenuhi syarat maka namanya darah istihadah.
Yang kedua, ada beberapa hal yang memang diharamkan ketika seseorang itu haid. Selain hal-hal yang diharamkan ini, maka perempuan yang haid boleh melakukan apa saja. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwa kita sebagai perempuan harus lebih waspada dan lebih sayang terhadap diri kita sendiri dengan selalu memperhatikan darah atau lendir-lendir yang keluar dari organ reproduksi kita, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak normal kita bisa mengetahui, kita bisa memeriksakan agar tidak terjadi penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, sehingga hal-hal atau gangguan reproduksi ini bisa diketahui sejak dini. Akan kita lanjutkan kajian kita Senin yang akan datang. Niki terakhir menawi nggih khataman niki besok Senin. Alhamdulillah kita khatam satu kitab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.